Kembali ketemu lagi dengan channel saya, Anjar Subayu, Kisah Rakyat. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang sangat menarik dengan judul Sungguh Aneh, Sendang Mbah Lengking Tidak Bisa Kering Meski Kemarau Panjang. Marilah kita lanjutkan cerita selengkapnya. Di Dukuh Klengkingan, Desa Demangan, Kabupaten Karangdowo, ada sebuah sendang yang dikenal dengan nama Sendang Mbah Lengking. Sendang ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dan menjadi sumber kehidupan bagi warga setempat. Yunanto, pemuda berusia 25 tahun, sering mendengar cerita tentang sendang tersebut dari kakeknya. Konon, sendang itu tidak pernah kering meski kemarau panjang melanda. Yunanto selalu penasaran dengan misteri di baliknya. Ia memutuskan untuk meneliti lebih dalam tentang fenomena aneh ini. Setiap hari, ia mengunjungi sendang itu dan mencatat segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Sendang Mbah Lengking terletak di tengah hutan kecil yang rimbun. Pepohonan besar tumbuh di sekelilingnya, memberikan suasana yang sejuk dan damai. Air di sendang itu tampak jernih seperti kristal, dengan aliran yang tenang namun tetap deras. Yunanto sering duduk di tepi sendang, memandangi airnya yang tak pernah surut. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin sendang ini bisa tetap penuh meski musim kemarau berlangsung begitu lama? Apakah ada kekuatan gaib yang melindunginya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Yunanto mulai mencari informasi dari para tetua desa. Mereka bercerita bahwa sendang ini dulunya adalah tempat pertapaan seorang tokoh sakti bernama Mbah Lengking. Mbah Lengking dikenal sebagai orang suci yang memiliki ilmu tinggi. Ia memilih tempat ini sebagai lokasi meditasi karena energi spiritualnya yang kuat. Sebelum meninggal, Mbah Lengking berpesan agar warga menjaga sendang ini dengan baik. Ia juga mengatakan bahwa sendang ini akan selalu memberikan air kepada mereka yang membutuhkan tanpa syarat apapun. Namun, ada satu hal yang membuat Yunanto semakin penasaran. Beberapa warga mengatakan bahwa sendang ini bukan hanya sumber air biasa. Ada yang mengaku melihat cahaya aneh di sekitar sendang pada malam hari. Ada juga yang mendengar suara-suara gaib saat berada di dekatnya. Yunanto merasa ada misteri besar yang belum terungkap. Ia memutuskan untuk menginap di dekat sendang selama beberapa malam untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia membawa perlengkapan sederhana, termasuk buku catatan dan kamera. Malam pertama di sendang, Yunanto merasakan suasana yang berbeda. Udara terasa lebih dingin dan angin bertiup pelan namun terus-menerus. Suara jangkrik dan burung malam terdengar dari kejauhan. Yunanto mencoba berkonsentrasi pada apa yang terjadi di sekitarnya. Tiba-tiba, ia melihat cahaya redup di permukaan air sendang. Cahaya itu bergerak perlahan, seolah-olah sedang menari. Yunanto terkejut, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia mengambil kameranya dan mencoba memotret cahaya tersebut. Foto yang dihasilkan oleh kamera Yunanto menunjukkan sesuatu yang aneh. Di dalam foto itu terlihat sosok manusia yang samar-samar berdiri di tepi sendang. Yunanto merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mulai mempertanyakan apakah ini adalah penampakan Mbah Lengking atau makhluk lain yang menjaga sendang ini. Pagi harinya, ia menunjukkan foto itu kepada tetua desa. Mereka mengatakan bahwa sosok itu mungkin adalah roh penjaga sendang yang melindungi tempat ini dari orang-orang yang berniat jahat. Yunanto semakin tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang sendang ini. Ia mulai membaca buku-buku tentang sejarah dan mitologi lokal. Ia menemukan bahwa ada legenda tentang sebuah mata air suci yang tidak pernah kering karena dilindungi oleh dewa-dewa air. Legenda ini mirip dengan cerita tentang sendang Mbah Lengking. Yunanto mulai berpikir bahwa mungkin ada hubungan antara legenda itu dan sendang ini. Ia ingin membuktikan apakah sendang ini benar-benar memiliki kekuatan magis atau hanya fenomena alam yang belum terpecahkan. Pada malam kedua, Yunanto kembali ke sendang dengan hati-hati. Ia membawa rekaman suara untuk merekam apapun yang terjadi. Malam itu, ia mendengar suara gemericik air yang lebih keras dari biasanya. Saat ia mendekat, ia melihat bayangan hitam besar bergerak di permukaan air. Yunanto merasa ngeri, tapi ia tetap berusaha mencatat apa yang ia lihat.
Bayangan itu tiba-tiba lenyap, meninggalkan keheningan total. Yunanto merasa ada kekuatan besar yang sedang mengamati dirinya. Keesokan harinya, Yunanto bertemu dengan seorang ahli sejarah lokal bernama Pak Sastro. Pak Sastro mengatakan bahwa sendang ini memang memiliki sejarah panjang. Menurutnya, sendang ini dulunya adalah pusat ritual spiritual bagi masyarakat setempat. Ritual-ritual itu bertujuan untuk memohon hujan dan kesuburan tanah. Namun, seiring berjalannya waktu, ritual-ritual itu mulai ditinggalkan. Meski begitu, sendang ini tetap dipercaya memiliki kekuatan magis yang melindungi warga dari bencana alam. Yunanto mulai merasa bahwa sendang ini bukan hanya sekadar tempat bersejarah, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Ia memutuskan untuk bermeditasi di tepi sendang, berharap bisa merasakan energi yang sama seperti yang dirasakan oleh Mbah Lengking dulu. Selama beberapa jam, ia duduk diam dengan mata tertutup, mencoba membersihkan pikirannya. Tiba-tiba, ia merasakan getaran lembut di tubuhnya. Getaran itu membuatnya merasa damai dan tenang, seolah-olah ada kekuatan yang menyelimuti dirinya. Setelah semua pengalaman yang ia alami, Yunanto akhirnya memahami bahwa sendang Mbah Lengking bukan hanya tentang misteri atau keajaiban alam. Sendang ini adalah simbol pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Ia memutuskan untuk berbagi pengetahuannya dengan warga desa dan mengajak mereka untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Sendang ini menjadi pengingat bahwa keberlanjutan hidup bergantung pada rasa hormat dan tanggung jawab kita terhadap alam. Dengan itu, Yunanto merasa puas telah menyelesaikan misinya. Selesai. Setelah pengalaman meditasi yang mendalam, Yunanto merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Misalnya, ia menyadari bahwa pepohonan di sekitar sendang memiliki pola pertumbuhan yang unik. Akar-akarnya membentuk semacam jalur yang mengarah langsung ke sumber air. Yunanto mulai berpikir bahwa mungkin ada sistem alami yang membuat sendang ini tetap penuh, seperti mata air bawah tanah yang sangat dalam atau sistem penyerapan air hujan yang efisien. Namun, teori ilmiah itu tidak sepenuhnya menjelaskan fenomena mistis yang ia alami. Suara-suara gaib, cahaya aneh, dan bayangan hitam besar masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Yunanto memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang paranormal lokal bernama Mbah Siti. Mbah Siti adalah seorang wanita tua yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Saat Yunanto menceritakan pengalamannya, Mbah Siti hanya tersenyum dan berkata bahwa sendang ini adalah tempat pertemuan antara dunia manusia dan dunia roh. Menurutnya, Mbah Lengking bukan hanya tokoh suci, tetapi juga penjaga pintu antara dua dimensi. Mbah Siti memberikan Yunanto sebuah jimat kecil yang terbuat dari kayu dan daun kering. Ia mengatakan bahwa jimat itu akan melindungi Yunanto jika ia kembali ke sendang pada malam hari. Yunanto merasa ragu, tapi ia tetap menerimanya sebagai bentuk penghormatan. Malam berikutnya, ia kembali ke sendang dengan jimat tersebut di sakunya. Kali ini, suasana terasa lebih tenang. Tidak ada suara-suara aneh atau cahaya misterius. Namun, saat ia mencoba menyentuh air sendang, ia merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang, seolah-olah air itu hidup. Yunanto mencatat semua pengalamannya dalam buku harian. Ia mulai merangkai teori-teori baru tentang sendang ini. Mungkin, kata Yunanto dalam catatannya, sendang ini adalah portal spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam gaib. Airnya bukan sekadar air biasa, melainkan medium yang membawa energi dari dunia lain. Teori ini membuatnya semakin yakin bahwa sendang ini memiliki nilai spiritual yang luar biasa. Ia memutuskan untuk menulis artikel tentang penemuannya dan membagikannya kepada publik. Namun, tidak semua orang setuju dengan pendekatan Yunanto. Beberapa warga desa khawatir bahwa eksposur berlebihan terhadap sendang ini akan membawa masalah.
Mereka percaya bahwa sendang ini harus tetap menjadi rahasia desa, karena jika terlalu banyak orang datang, energi spiritualnya bisa rusak. Yunanto mencoba memahami pandangan mereka, tapi ia juga merasa bahwa pengetahuan tentang sendang ini harus dibagikan agar lebih banyak orang bisa belajar darinya. Ia berjanji untuk tidak mengungkap lokasi pasti sendang dalam artikelnya. Pada suatu pagi, Yunanto bertemu dengan seorang ilmuwan lingkungan bernama Dr. Rini. Dr. Rini tertarik dengan cerita tentang sendang yang tidak pernah kering meski kemarau panjang. Ia mengajak Yunanto untuk melakukan penelitian ilmiah tentang sendang ini. Mereka mengambil sampel air, mengukur kedalaman, dan mempelajari ekosistem di sekitarnya. Hasil awal menunjukkan bahwa air sendang ini memiliki mineral unik yang jarang ditemukan di tempat lain. Mineral ini mungkin berperan dalam menjaga kestabilan air. Meski penelitian ilmiah memberikan jawaban yang logis, Yunanto tetap merasa bahwa ada elemen spiritual yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di sendang, berbicara dengan para tetua desa, dan mendengarkan cerita-cerita mereka. Ia mulai menyadari bahwa sendang ini bukan hanya tentang air atau misteri, tetapi juga tentang hubungan antara manusia dan alam. Sendang ini telah menjadi bagian dari kehidupan warga selama ratusan tahun, dan mereka menjaga sendang ini dengan penuh cinta dan hormat. Suatu hari, Yunanto mendengar kabar bahwa ada perusahaan besar yang ingin membeli lahan di sekitar sendang untuk dijadikan resor wisata. Warga desa marah dan menolak tawaran itu. Mereka khawatir bahwa pembangunan resor akan merusak ekosistem sendang dan menghilangkan nilai spiritualnya. Yunanto ikut bergabung dalam gerakan penolakan ini. Ia menggunakan pengetahuannya tentang sendang untuk meyakinkan pihak perusahaan bahwa tempat ini harus dilindungi. Perjuangan warga akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah setempat memutuskan untuk menjadikan area di sekitar sendang sebagai cagar budaya dan lingkungan. Sendang Mbah Lengking resmi dilindungi oleh undang-undang. Yunanto merasa bangga karena ia bisa berkontribusi dalam upaya ini. Ia juga mulai aktif mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan kepada generasi muda. Ia sering mengadakan diskusi di balai desa dan mengajak anak-anak untuk mengunjungi sendang. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Beberapa bulan kemudian, Yunanto mendengar bahwa ada kelompok orang yang tidak percaya pada nilai spiritual sendang ini. Mereka menganggap bahwa semua fenomena yang terjadi hanyalah kebetulan atau tipuan. Kelompok ini bahkan berencana untuk menguji sendang dengan cara-cara yang tidak pantas, seperti mencemari airnya dengan bahan kimia. Yunanto merasa marah dan sedih. Ia memutuskan untuk menghadapi. Dengan bantuan warga desa, Yunanto berhasil menghentikan rencana kelompok tersebut. Ia mengadakan pertemuan besar di balai desa dan mengundang semua pihak untuk mendiskusikan isu ini. Dalam pertemuan itu, Yunanto berbicara dengan penuh keyakinan. Ia menjelaskan bahwa sendang ini bukan hanya tentang air atau misteri, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh para leluhur. Setelah mendengar penjelasannya, kelompok itu akhirnya mundur dan membatalkan rencana mereka. Kejadian ini membuat Yunanto semakin yakin bahwa sendang ini adalah simbol pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Ia mulai menulis buku tentang pengalamannya di sendang dengan judul Sendang Mbah Lengking, Misteri dan Makna Spiritual. Buku ini menjadi populer di kalangan masyarakat lokal dan bahkan menarik perhatian pembaca dari luar daerah. Banyak orang yang datang ke desa untuk belajar tentang sendang ini, tapi mereka semua diingatkan untuk menjaga etika dan hormat terhadap tempat suci ini. Yunanto juga mulai mengembangkan proyek edukasi tentang lingkungan. Ia bekerja sama dengan sekolah-sekolah di sekitar desa untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya menjaga sumber daya alam. Ia membawa siswa-siswa itu ke sendang dan menjelaskan bagaimana sendang ini tetap lestari selama ratusan tahun. Melalui proyek ini, Yunanto berharap generasi muda akan lebih peduli terhadap lingkungan dan warisan budaya mereka.
Pada suatu malam, Yunanto kembali ke sendang untuk merenung. Ia duduk di tepi sendang dan memandangi airnya yang jernih. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Saat ia berbalik, ia melihat sosok tua dengan jubah putih. Sosok itu tersenyum padanya dan berkata, "Terima kasih telah menjaga sendang ini." Yunanto terkejut, tapi ia tidak merasa takut. Ia yakin bahwa sosok itu adalah roh Mbah Lengking yang datang untuk memberikan penghargaan atas usahanya. Setelah pertemuan itu, Yunanto merasa semakin dekat dengan sendang ini. Ia mulai memahami bahwa sendang ini bukan hanya tempat fisik, tetapi juga simbol dari nilai-nilai spiritual yang harus dijaga. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melindungi sendang ini dan mengajarkan pentingnya harmoni antara manusia dan alam kepada orang lain. Ia juga mulai menulis lebih banyak artikel dan buku tentang topik ini, berharap bisa menginspirasi lebih banyak orang. Beberapa tahun kemudian, sendang ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang populer. Namun, warga desa tetap menjaga aturan ketat tentang siapa yang boleh mengunjungi sendang dan bagaimana mereka harus bersikap di sana. Yunanto menjadi pemimpin komunitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan sendang. Ia memastikan bahwa semua pengunjung memahami nilai-nilai spiritual dan lingkungan yang terkait dengan tempat ini. Yunanto juga mulai mengadakan ritual tahunan di sendang ini, mirip dengan apa yang dilakukan oleh para leluhur dulu. Ritual ini bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur kepada alam dan memohon perlindungan untuk masa depan. Warga desa dan pengunjung dari luar daerah ikut serta dalam ritual ini, menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan. Yunanto merasa bahwa inilah tujuan utama dari semua usahanya, membangun hubungan yang lebih baik antara manusia dan alam. Pada usia 30 tahun, Yunanto dianggap sebagai pahlawan oleh warga desa. Ia tidak hanya berhasil melindungi sendang ini, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Ia sering diundang ke berbagai acara untuk berbicara tentang pengalamannya. Meski begitu, ia tetap rendah hati dan selalu mengingatkan orang lain bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras bersama, bukan hanya usahanya sendiri. Di akhir hidupnya, Yunanto meninggalkan warisan besar bagi desa dan generasi mendatang. Sendang Mbah Lengking tetap menjadi simbol pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Buku-buku dan artikel yang ditulisnya terus dibaca oleh banyak orang, menginspirasi mereka untuk menjaga lingkungan mereka sendiri. Yunanto mungkin sudah tiada, tapi ajarannya tetap hidup dalam hati warga desa dan semua orang yang pernah belajar darinya. Setelah semua pengalaman yang ia alami, Yunanto akhirnya memahami bahwa sendang Mbah Lengking bukan hanya tentang misteri atau keajaiban alam. Sendang ini adalah simbol pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Ia memutuskan untuk berbagi pengetahuannya dengan warga desa dan mengajak mereka untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Sendang ini menjadi pengingat bahwa keberlanjutan hidup bergantung pada rasa hormat dan tanggung jawab kita terhadap alam. Dengan itu, Yunanto merasa puas telah menyelesaikan misinya. Selesai. Kesimpulan moral cerita. Cerita ini mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam dan menghormati warisan budaya serta spiritual. Keajaiban sendang Mbah Lengking adalah hasil dari sikap hormat dan tanggung jawab warga terhadap lingkungan mereka. Ketika manusia hidup selaras dengan alam, mereka akan mendapatkan manfaat yang besar. Cerita pun selesai. Demikian cerita. Sungguh aneh, sendang Mbah Lengking tidak bisa kering meski kemarau panjang. Semoga berkenan dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di cerita yang lain. Dan akhir kata, terima kasih.